Kembali pada pagi hari ini, kakak menemui kalian, menjumpai kalian melalui ibadah online kita. Adik-adik sudah siap semuanya untuk mengikuti ibadah? Tentu semua sudah siap ya, sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah duduk yang baik, Alkitabnya sudah disiapkan. Mari, hari ini kita akan belajar tentang melayani Tuhan. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya-tanya melayani Tuhan itu apa dan bagaimana. Kita akan mendapatkan pemahamannya, pengertiannya, penjelasannya melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, mari semuanya bangkit berdiri adik-adik. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kakak juga kepada adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah lupa siapa adik-adik, siapa kakak. Karena kita selalu ada di hati Tuhan Yesus. Mari semua lipat tangan, tutup mata. Ku di hatimu, aku ada selalu di hatimu Tuhan Yesus. Ikut kakak semuanya untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kami, karena kami selalu ada di hati-Mu Tuhan. Demikian juga kami terus mau belajar supaya Tuhan Yesus juga ada selalu di hati kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian. Kami juga boleh belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari kita tepuk tangan dulu semuanya adik-adik yang di rumah. Wah, Kak, ribut Kak kalau tepuk tangan. Tidak apa-apa adik-adik. Yuk kita tepuk tangan lagi yang keras. Kita mau memuji Tuhan supaya Tuhan juga senang
karena kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Kok terima kasih? Buat apa adik-adik? Buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Adik-adik semuanya sehat. Sehat. Adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, semuanya baik. Nah, itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, kita akan naikkan sebuah pujian yang mungkin sudah lama adik-adik tidak nyanyikan. Tapi buat adik-adik yang balita, ini selalu setiap minggu sering ya kita nyanyikan ya. Yang berkata bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup ini kita bisa buat bekerja buat Tuhan. Mulai dari tangan, mulai dari kaki, ya, mulai juga dari mulut. Nah, kita naikkan pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tepuk tangan yuk. Balita sampai yang kelas besar, termasuk juga kakak-kakak guru di sini. Di dalam hidup ini kita harus menjadi pekerja buat Tuhan. Kak, jadi pekerja itu apa Kak? Jadi mimpin pujian? Apa jadi guru sekolah minggu? Atau jadi pendeta? Jadi pekerja melayani Tuhan di dalam hidup kita itu ketika kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, kalau adik-adik belajar dengan baik, ya, siapa yang senang? Mama, papa senang tentunya. Tapi adik-adik jangan lupa, ada satu hati yang juga senang ketika adik-adik belajar dengan benar, yaitu hati Tuhan Yesus. Itu namanya adik-adik sudah melayani Tuhan. Ada lagi adik-adik, ketika mama minta tolong, ya, tolong bereskan mainannya. Nah, kemudian adik-adik beresin mainannya. Hati mama senang. Tapi jangan lupa, ada lagi satu hati yang senang. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, itu namanya adik-adik melayani Tuhan. Yuk, nyanyikan lagi yuk lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, tadi kita sudah bicara bahwa menjadi seorang yang melayani Tuhan itu tidak harus menjadi guru sekolah minggu nanti tunggu sampai besar, menjadi pendeta nanti sampai besar. Tapi ternyata melayani Tuhan itu adalah melakukan sesuatu yang Tuhan mau, ya. Contohnya tadi apa? Belajar dengan baik, kemudian membantu orang tua atau menolong orang lain, menolong sesama, bermain juga dengan benar, dengan baik, tidak berantem, ya. Kemudian apalagi
perkataan kita yang baik. Banyak sekali perbuatan baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu namanya melayani Tuhan. Ada satu lagu baru yang kakak mau ajarkan, kita nyanyi sama-sama. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia bukannya sedih, bukan gak mau, tapi senang karena kita melayani Tuhan Yesus yang baik itu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bagus kan lagunya? Lagunya bagus kan? Ya? Yuk, kalau adik-adik kak mau lagi kan lagunya, kita mau belajar. Syairnya tadi bagus, kita dipanggil menjadi pekerja Kristus ya. Yuk, lagi yuk kita naikkan pujian ini. Telah lama ku cari-cari, ada syairnya ya adik-adik, kita lihat. Kemenangan setiap hari.
belajar untuk melayani Tuhan, ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana melayani Tuhan, ya. Bukan orang besar, bukan orang dewasa saja, tapi anak-anak kecil pun diajarkan untuk melayani Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk aku bisa mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatimu, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup matanya dan ikut kakak sekali lagi untuk berdoa. Tuhan Yesus, tiba waktunya kami mau belajar akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kakak guru kami. Kami mau mendengar, kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang
bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda firman Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama ya melihat video singkat cerita firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-35 sampai ke-45. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat? Siapa tuh murid Tuhan Yesus yang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus? Ada? Siapa? Ayo. Betul sekali adik-adik. Mereka adalah Yohanes dan Yakobus, anak-anak dari Zebedeus. Wah, apa sih yang mereka minta adik-adik? Mereka minta sesuatu yang khusus sama Tuhan Yesus. Di mana mereka minta bila di surga nanti mereka mau duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Ya, Yakobus dan Yohanes mau duduk sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus. Wah, mereka mau mendapatkan tempat yang spesial. Dan mendengar hal itu, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya tentu saja menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan satu hal nih kepada Yakobus dan Yohanes, juga kepada kita semua. Apa sih yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yakobus dan Yohanes tentang hal yang mereka minta tadi? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Markus 10 ayatnya yang ke-40. Nah, sudah buka Alkitabnya adik-adik? Kakak bacakan ya. Di Markus 10 ayat yang ke-40, waktu Yakobus dan Yohanes meminta hal itu kepada Tuhan, mereka ingin duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus bilang seperti ini, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Dengan arti kata adik-adik, untuk duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus itu hanya orang-orang tertentu. Nah, dan Tuhan Yesus mengajarkan satu hal kepada Yakobus dan Yohanes juga beserta murid-muridnya yang lain. Tuhan berkata seperti ini di ayatnya yang ke-43. "Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya." Wah, maksudnya apa ya adik-adik? Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada Yakobus dan Yohanes beserta murid-murid yang lain bahwa untuk mendapatkan sesuatu tempat yang baik atau tempat yang layak atau mendapatkan kekuasaan atau menjadi menjadi sesuatu yang spesial itu tidak mudah ya, tapi kita harus mempunyai hati sebagai hamba.
yang mau merendahkan hatinya untuk melayani sesamanya, melayani dirinya sendiri, ya, harus mau melayani orang lain. Contohnya adik-adik seperti yang dilakukan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus datang untuk menolong orang-orang yang susah. Ya, Tuhan Yesus juga menolong mereka yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Itu Tuhan Yesus melayani adik-adik ya. Tuhan Yesus juga memberi makan banyak orang. Tuhan Yesus juga tidak sungkan-sungkan datang ke rumah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, dan terlebih lagi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus juga mau membasuh kaki-kaki muridnya. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan mau merendahkan hatinya, dia mau mempunyai hati sebagai hamba untuk melayani ciptaannya, untuk melayani orang lain. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa manusia. Tuhan Yesus kan seorang raja, ya kan? Dia berkuasa. Bisa nggak adik-adik kalau Tuhan Yesus memerintah kepada murid-muridnya atau ke semua orang? Bisa saja ya adik-adik, karena Tuhan punya kuasa. Ya, Tuhan bisa memerintahkan kepada semua manusia. Orang manusia kan ciptaan Tuhan, ya. Tuhan punya kuasa, Tuhan berhak memerintah sesuka hati Tuhan. Tapi bukan itu yang diajarkan Tuhan. Tuhan mau walaupun kita punya kedudukan yang tinggi, misalnya adik-adik di sekolah sebagai ketua kelas, ya, adik-adik sebagai pemimpin di kelas, bukan berarti adik-adik seenaknya nyuruh teman-teman di kelas ya, memerintah gitu ya. Merintahnya misalnya di luar kewajiban teman-teman yang lain, ya kan? Misalnya, tolong nih bersihin sepatu saya. Wah, itu tidak baik ya adik-adik ya. Nah, tapi di saat kita menjadi seorang pemimpin, baiklah kita juga mau melayani bawahan kita. Contohnya Pak Jokowi sebagai presiden, ya kan? Pak Jokowi punya bawahan adik-adik, yaitu menteri-menterinya. Nah, adik-adik, Pak Jokowi kan punya kuasa ya, dia bisa memerintah semua anak buahnya, ya. Dia bisa tunjuk satu-satu, wah perintah si A, si B, si C. Wah, ya adik-adik, Pak Jokowi punya kuasa. Tapi walaupun Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Jokowi mau juga melayani warganya, melayani rakyatnya. Dengan apa? Dia datang dari rumah ke rumah, ya, istilahnya tuh belusukan ya adik-adik. Pak Jokowi mendengarkan keluhan setiap warganya. Pak Jokowi mau melayani warganya, rakyatnya. Nah, itulah yang dikatakan mau melayani. Begitu juga teladan yang sudah Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita, sebelum kita mau dilayani, kita harus melayani terlebih dahulu. Seperti ayat yang ke-45 berkata, adik-adik, bahwa karena anak manusia juga datang untuk, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, Tuhan Yesus luar biasa adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya yang baik kepada setiap kita. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Yakobus, Yohanes, juga murid-murid yang lain, itu juga yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya kita untuk melayani adik-adik? Nah, adik-adik, caranya adalah kita harus bisa melayani diri kita sendiri dulu, ya, dan kita juga harus bisa melayani sesama kita. Contohnya, adik-adik yang sudah bisa makan sendiri, nah jangan makan disuapin terus sama mama atau papa, ya, atau sama mbak, disuapin. Nah, kalau yang sudah bisa makan sendiri,
makan sendiri ya. Nah, adik-adik yang sudah bisa mandi sendiri, mandi sendiri. Dan juga kalau bisa ambil sesuatu makanan atau mau ambil barang gitu ya, kalau bisa kerjakan sendiri, lakukanlah sendiri. Jangan bisanya perintah-perintah terus ya adik-adik. Nah, itu namanya kita sudah dapat melayani diri kita sendiri. Dan contohnya melayani dengan membantu orang lain ya. Misalnya ada teman yang perlu pertolongan, misalnya teman kita ada yang jatuh, kita tolong, kita bantu. Itu bentuk pelayanan kita ya adik-adik. Nah, kita bisa besuk teman-teman kita yang sakit, atau juga kita bisa membantu mama papa, misalnya bantu mama cuci piring, menyapu, ya kan, beresin tempat tidur kita sendiri ya, kita bantu mama kita beresin tempat tidur kita sendiri waktu kita bangun. Itu juga melayani adik-adik. Nah, adik-adik semua mau melayani buat Tuhan Yesus? Ya, kita sebelum dilayani kita harus punya hati mau melayani. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat nih, teman-teman kita juga sudah belajar loh untuk mau melayani seperti Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kita untuk punya hati mau melayani. Kira-kira siapa ya teman-teman kita? Yuk sama-sama kita saksikan cuplikan tayangan berikut ini. Ya sayang. Adik-adik, hebat ya teman-teman kita. Mereka sudah melayani. Good job. Tadi kakak lihat tuh ada Abel yang belajar untuk membereskan mainannya. Setelah main, ya mainnya udah selesai, diberesin sendiri mainannya. Ya, dia bantuin mamanya beresin mainannya sendiri. Hebat, Abel pintar. Tadi kakak juga lihat tuh ada Audrey ya, bangun tidur, dia beresin tempat tidurnya sendiri. Terus juga dia bantu mamanya cuci piring. Habis makan, cuci piringnya sendiri ya, karena Audrey sudah besar. Dia tahu bagaimana dia harus melayani ya adik-adik. Nah, dia bantu mamanya. Wah, hebat, keren Audrey ya. Tadi kakak juga lihat ada teman kita Joseph ya.
Nah, Jo juga pinter tuh ya. Dia nggak hanya cuma bisa main sepedanya saja, tapi di saat sepedanya kotor, dia lapin tuh sepedanya. Wah, Jo hebat, Jo pintar, Jo juga belajar melayani. Tadi juga kakak lihat ada Raquel, ya. Raquel belajar juga membantu mamahnya untuk menyiram tanaman. Itu juga melayani adik-adik. Nah, selain itu adik-adik juga bisa memberikan talenta adik-adik untuk melayani Tuhan. Misalnya, adik-adik bisa bernyanyi. Nah, gunakanlah mulut adik-adik, suara adik-adik untuk bernyanyi buat Tuhan, ya, untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik yang bisa bermain musik, mainlah musik untuk Tuhan, ya. Nah, masih banyak hal lagi yang adik-adik misalnya punya kebiasaan, kepintaran, kepandaian, pergunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, mau ya kita sama-sama hari ini belajar untuk melayani. Kita mau punya hati yang mau diajarkan sama Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Nah, makanya adik-adik, kita mau belajar dari apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita manusia ciptaan Tuhan. Nah, karena apa? Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita umat manusia. Makanya kita harus melayani Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita dan mengasihi kita semua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik mengerti ya dan mau melakukannya, dan kakak yakin dan percaya adik-adik juga bisa melayani seperti teman-teman kita tadi. Oke adik-adik? Hebat adik-adik semua. Yuk sekarang kita akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak ajak semuanya untuk berdoa ya, untuk ucap syukur atas firman Tuhan pagi ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang mau melayani diri kami sendiri, melayani orang lain atau sesama kami. Terlebih, kami mau melayani Tuhan dengan apapun yang kami miliki saat ini. Kami mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semua di rumah. Nah, ketemu lagi nih dengan kakak. Kita mau belajar sama-sama di ayat hafalan kita minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk belajar sama-sama di ayat hafalan. Nah, seperti biasa, ayat hafalan kita ada gerakannya. Untuk itu, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri dan kalau bisa ambil Alkitabnya, karena kita mau belajar sama-sama ayat hafalannya. Oke? Coba kakak tungguin semuanya yang di rumah ambil Alkitabnya dan bangkit berdiri. Oke, semua sudah siap? Siap ya? Nah, sekarang untuk adik-adik kelas kecil, karena adik-adik kelas kecil sama kelas besar ayatnya berbeda nih. Jadi disimak baik-baik ya. Untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 12 ayat 26a. Bunyinya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas kecil. Kita ulang satu kali lagi ya. Untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 12 ayat 26a. Bunyinya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas kecil. Nah, sekarang untuk adik-adik kelas besar.
Ayat hafalannya berbeda nih dengan adik-adik kelas kecil tadi. Ayatnya diambil dari Markus 10 ayat 45. Bunyinya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas besar. Satu kali lagi ya, kita ulang sama-sama dan belajar sama-sama. Oke? Ayat hafalannya untuk adik-adik kelas besar diambil dari Markus 10 ayat 45. Bunyinya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas besar. Jangan lupa dihafal ya, dan jangan lupa salah hafal. Jangan punya adik-adik kelas kecil dihafal sama adik-adik kelas besar. Jangan salah ya semuanya. Oke? Sampai ketemu lagi di ayat hafalan berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menghafal ayat hafalan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Banyak sekali pelajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Nah, kita sekarang mau mengakhiri, kita mau tutup di dalam doa. Semua adik-adik ikut kakak untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami belajar melayani Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami mau menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami. Kami mau melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu minggu depan, tentu dengan pelajaran yang berbeda. Tetapi adik-adik tetap siapkan diri dengan baik untuk selalu setiap hari Minggu jam 10.30 kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Amin. Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Amin. Bye. Yeremia 3 ayat 13a. Hanya aku ilah kesalahanmu. Amin. Shalom teman-teman, ayat telepon kita hari ini diambil dari Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Amin. Terima kasih teman-teman. Sekarang teman-teman, telepon kita hari ini Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Amin. Terima kasih. Yeremia 3 ayat 13a. ayat 13a. Hanya aku bila kesalahanmu. kesalahanmu. Amin. Amin. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa
mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Amin. Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkan akan disayangi. Terima kasih. Yeremia Nehemia 3 3 ayat ayat 13a. 13a. Hanya akuilah akuilah kesalahanmu. kesalahanmu. Amin. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya, meninggalkannya akan disayangi. Amin. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita kali ini Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yeremia 3 ayat 13a. Hanya akuilah kesalahanmu. Amin. Saya akan menghafalkan ayat hafalan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan melepaskannya akan disayangi. Terima kasih. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi.